Ya kadang menjadi Bante kan gitu kan. Apa? Gunawan itu tadi. Oh, Gunawan. Kadang-kala pas belum tentu. Bante pernah pakai wig nggak tuh tes? Enggak ya. Ada satu benar-benar cerita nyata. Ini terjadi ketika menjadi Bante. Ya. Itu banyak cewek yang suka. Bahkan sampai ada yang cewek yang bilang, kamu lepas jadi Bante nanti sama saya gitu. Sama saya. Nah, nikah sama orang si cewek ini. Jadi ketika orang kayak memakai jubah ini, kayak ada apa ya, daya tarik karisma tersendiri. Gundul tapi menawan. Iya. Cuman Ya kan? pas pakai baju beda gitu. Mungkin auranya kan. Auranya. Kalau pas gini kan aura kasih kan. Waduh. Tapi kalau pas pakai baju biasa aur-auran. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Halo Bante. Woi, Kacamatanya kenapa tadi? agak ada sedikit debu di matanya. Oh, ada debu. Ya. Tadi aku udah kasih buku Bante ya. Ya, Cuman gak ada judulnya. itu ada sih sebenarnya. Apa? Ya, itu setiap orang menafsirkan tersendiri. Jadi setiap orang bisa memberi judul buku itu. Dan ini satu-satu buku yang tidak ada judulnya di dunia Nggak ada. ini. Oh, oke. Ini bikinan Bante sendiri? Ya, saya yang mengarang, tapi yang buat kan percetakan itu. Saya juga tahu. Kecuali Bante punya percetakan ya. Iya. Bante yang bikin, yang nyetak dari mana ini? Udah di Jogja ini dulu. Oh, pakai kertas apa dia Bante? Nah itu saya nggak mempelajari sih. Oke. Oh gitu. Bante tapi apa kabar? Biasa saja, Oh, seperti biasanya kan. biasanya gimana tuh Bante? Ya baik buruk siapa yang tahu kan. Cakep. Itu bukan pantun ya? Bukan pantun. Baik buruk kita yang tahu. Iya. Oh, jadi kalau orang Buddhis tuh kalau disapa gitu ya? Nggak Biasa selalu saja. sih. Oh, nggak selalu. Itu yang benar-benar S3 itu kan. Sadar setiap saat. Waduh, untung saya sudah minum tadi. Tidak sadar. Bante, tapi aku mau nanya dong, kemarin kan tuh lagi banyak banget tuh di Instagram, di TikTok mah. Orang Thailand jalan kaki. Jaraknya tuh, berapa hari sih? 3 apa 4 hari baru sampai. Oh lebih itu, bisa 1 bulan itu. Kirain nggak ngikutin, saya kata sudah. Ada. Soalnya ada Sebulan teman dia saya. jalan kaki dari Thailand ke Indonesia, ke Candi Borobudur. Ya. Sebulan. Nah pertanyaan saya balik, kenapa Bante-Bante di Indonesia tidak jalan kaki ke Thailand? Karena- Males ya emang? Enggak juga. Oh enggak juga, sorry. Karena di Indonesia kan ada satu peninggalan yang besar yang bersejarah. Candi Borobudur itu bisa dikatakan kalau bagi umat Buddha itu kitab sucinya di situ. Candi Borobudur? Oke. Kalau kita lihat relief-relief yang ada di dinding Candi Borobudur itu, Hmm? gambar-gambar itu bukan sekedar kayak lukisan ya, Oke. tapi itu kayak di buku itu tadi. Buku Gambar tanpa itu judulnya? menjelaskan itu, yang luar itu Hmm? kan menjelaskan. Kalau kita jelaskan dengan kata-kata mungkin 1 halaman lebih. Karena Sama, kata-katanya nggak banyak ya? enggak. Saya bacakan sedikit Bante. Kebahagiaan bukan hanya milik mereka yang hidup dalam kemewahan, namun milik mereka yang mampu hidup dalam kesederhanaan. Sederhana bukan berarti miskin ya. Bisa restoran Padang sederhana. Iya. Bener ya? Udah Bisa pernah makan juga. Bante? Tadi baru makan. Kebetulan deket ya? Oh gitu? Iya. Oh ini satu lagi. Kebahagiaan ada saat kita mau bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Tak terlalu berharap apa yang tidak pasti. Dan mampu melepasnya apa yang telah pergi. Apa itu Itu. Bante? Jadi kadangkala kebahagiaan kita itu bukan apa yang kita butuhkan ya. Oke. Tapi kita terlalu berharap sesuatu yang dimiliki orang lain. Syirik. Enggak nih, lebih kayak ke ambisi tapi sebenarnya kita nggak perlu gitu. Penderitaan yang kita sengaja itu apa yang menjadi milik orang lain kita harus punya gitu. Walaupun kita nggak butuh. Oke. Kita sering dalam hidup ini penderitaan yang kita sengaja itu kita mengikat pada sesuatu yang sudah pergi Oke. dari diri kita
dan kita terlalu berharap sesuatu yang tidak pasti. Oke. Bahkan kita tahu hal itu kita nggak perlu, tapi karena orang lain punya. Kita seolah memerlukannya. Yes. Oh gitu. Filosofi Anda S3 sekali ya? Sadar? Setiap saat. Pernah tidak sadar? Ya mungkin ada beberapa ketika kita mungkin lagi berpikir sesuatu. Oh, biasanya apa tuh Bante pikirkan? Sesuatu itu apa? Ya ketika mungkin kita goyah ketika dipuji, ataupun kita merasa tidak mampu ketika dicela orang. Oh, seorang Bante, kemarin aku lihat tuh ada video ya, orang Bante Thailand atau biksu Thailand, ada yang ngata-ngatain, botak, marah, biksunya marah. Benar ada kan Pak ya? Ada. Itu boleh nggak sebenarnya biksu marah? Kan kalau dikatain gondrong, fitnah. Nah, Fitnah. mungkin bukan kemarahan ya, Ya. tetapi justru itu mungkin karena rasa kasih sayang terhadap yang teriak tadi, supaya tidak terlalu banyak dia berkata kasar kepada mungkin Bante-Bante yang lain nantinya. Wah benar banget. Kadangkala kita seperti seorang ayah melarang anaknya, mungkin dengan memukul. Tetapi pukulan itu bukan karena benci atau marah, tetapi karena rasa sayang. Jangan sampai kamu itu rusaknya terlalu berlebihan. Gitu. Oke. Seorang ibu marahi anaknya, bahkan sampai mungkin didiamin, nggak diajak ngomong, bukan berarti benci kan. Tetapi karena rasa khawatir, kasih sayang seorang ibu itu seperti itu. Cuman kita kadang kan nggak suka sama orang yang marah sama kita, walaupun kita sadar kita ada salah. Oke. Tapi pertanyaan belum dijawab. Kenapa Bante juga nggak ikutan jalan kaki? Apa mungkin lagi? Enggak, karena itu kan ada program masing-masing ya. Kalau kita di Thailand itu justru biku tudong itu namanya. Apa itu Bante? Tudong itu seperti tinggalnya di hutan. Di Hidupnya hutan? jalan terus. Jalan dari satu kampung ke kampung lainnya. Iya. Itu tinggalnya di wihara hutan dan memang jalan kaki terus. Nah itu ada memang, kalau di India juga ada. Nah, kalau di Indonesia, apa programnya untuk merayakan Waisak? ya untuk suatu penghormatan terhadap satu tempat suci. Itu satu tekad bahwa Borobudur itu memiliki satu ajaran yang adiluhung yang luar biasa, sejarah yang luar biasa, yang masih ada. Dan bisa dikatakan yang masih utuh kitab sucinya di dalam relief-relief Borobudur itu sendiri. Masih utuh ya sampai sekarang ya? Masih. Nah Candi Borobudur itu dulu kan dibangunnya kan sampai masuk KJB dunia ya kalau nggak salah ya? Sampai sekarang masih sih. Masih kan? Masih. Itu gimana cara bangunnya Bante? Nah itu waktu itu saya nggak tahu ya. Enggak. Cuman kalau kita lihat di sejarahnya itu kan bangunnya tidak memakan waktu, tidak yang sedikit. Itu pun dari generasi ke generasi, dari raja sebelumnya dilanjutkan raja sebelumnya. Kan belum ada semen pada saat itu. Apalagi 3 roda ya. Belum ada dia. Pakai apa dia membangun sampai kokoh gitu loh. Apa masuk KJB dunia loh. Dunia juga ya itu kan takjub. Kalau kita lihat di situ dari satu batu ke batu yang lain yang dipahat itu ada kayak kuncinya. Kayak gini langsung dikunci gitu. Ada beberapa bangunan. Seperti kalau satu masing-masing mengunci terus kan dia kuat. Semakin berat justru malah semakin kuat kan. Makanya masuk KJB dunia ya. Dan itu benar-benar batu semua di situ. Ya pasti yang membangun bukan orang-orang sembarang seperti kita sekarang kan. Memiliki ya mungkin kebijaksanaan dan kemampuan secara batin yang berbeda dengan manusia-manusia zaman sekarang. Kita yakin dengan hal itu kan. Iya, oke. Tapi aku pengen masuk ke sini Bante. Kan Bante kan sekarang udah cukup dikenal lah ya. Mungkin orang banyak mengenal. Cuman saya belum benar-benar bisa mengenal diri saya sendiri itu. Itu kadang yang kesedihan masih sering kan. Bante itu bikin saya kecil ya. Iya karena banyak Kenapa orang Bante tidak mengenal? Tapi Bante tahu nama panjang Bante. tahu. Cuman itu nama kan orang yang manggil. Tapi hati. Kita pernah nggak manggil diri kita sendiri? Saya sering dikaca, Onat. Saya Onat gitu. Nah, mungkin ada sedikit sadar lah Onat. Bante nggak pernah ngomong di kaca sendiri gitu ya? Jarang sih. Karena kenapa ya Bante? Apa yang perlu saya kacakan gitu. Saya berkaca melihat apa? Melihat diri sendiri. Berbicara. Saya pernah bangun tidur kan gitu, ngeliat kaca gitu. Siapa dia?
Saya malah nggak tahu yang di kaca itu siapa. Saya padahal. Kalau saya melihat kalau dalam yang saya pelajari ketika kita meditasi justru disitulah kita bagaimana mengenal diri sendiri. Caranya bermeditasi. Ya meditasi kita benar-benar mengenal diri sendiri, bahkan merenungi bahwa saya ini datang dari mana dan nantinya mau kemana dan apa yang harus saya lakukan sekarang. Ketemu nggak? Selalu ada. Datang dari mana? Ya kita kalau sekarang jadi manusia tentunya kehidupan yang lampau, hal-hal yang baik, yang bajik yang kita lakukan kan. Karena terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Kenapa? Dari begitu banyak kehidupan di sekitar kita, kita bisa menjadi manusia. Kenapa? Itu adalah suatu kebajikan yang besar yang pernah kita lakukan di masa lampau. Oke. Di sekitar kita banyak yang menjadi binatang, menjadi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Tapi dijelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia itu yang sangat sulit didapatkan. Oke. Maka kita renungkan jangan sampai saya menjadi manusia itu hanya lahir, tua, sakit, mati. Nah, tapi kan itu emang sudah patternnya. Lahir, remaja, besar, sakit, mati. Apalagi? Ya itu kan umumnya orang. Wah, ini nggak umumnya umum. manusia ya. Kita sebagai manusia hidup harus menghidupkan kehidupan manusia lainnya. Bukan kita bertahan hidup dengan memanfaatkan manusia lainnya. Banyak tuh ya. Ya karena ya kalau saya selalu ingatkan ketika bangun pagi diri saya bahwa hidup ini harus menghidupkan kehidupan orang lain. Jangan sampai kita memanfaatkan orang lain untuk kita bertahan hidup. Oke. Maka kita sebagai manusia kan tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik kan. Karena memang tidak bisa berkembang biak kan kalau saya Bante Romo kan memang tidak bisa Ya. berkembang biak gitu ya. ya setidaknya kan cari anggota kan bisa. Gimana? Cari anggota. Oh, cari anggota. Ya, Ini marketingnya yang kan menarik. Tadi kita di bawah udah off air ngomong Bante tuh, lu tuh kemana sih Bante? Suka keluar kota, sibuk banget gitu ya. Anda itu dalam khotbah ya nyebutnya ya? Ya, Khotbah atau itu ceramah. Anda tuh tidak hanya khotbah di kaum Buddhis. Enggak. Kemana? Ke masjid pernah? Sering. Ngapain Anda masuk-masuk ke masjid? Justru selama perjalanan saya jarang malah di wihara. Ya. Kemana? Loh, Jarang, bahkan kadang di luar kota atau di mana itu jarang yang tidur di wihara gitu. Kadang di pesantren. tidur di pesantren? Nah, ya. Oh, ngapain? Ya mungkin dari mereka ada yang mengharapkan saya hadir di situ. Mereka kan banyak mungkin penasaran tentang kehidupan seorang biku dan ya belajar sedikit-sedikit tentang apa yang saya pelajari. Belajar, Sedikit-sedikit tentang apa yang saya pelajari. apakah lama-lama mereka tertarik? Tertarik mungkin. Itu udah tidak bisa dielakkan ya. Oke. Tertarik mungkin. Ya dari 10 orang yang kita temui mungkin 5 atau lebih dari 5 kan kita tertarik sama orang itu. Tetapi benar-benar kita mengikuti enggak di situ. Oke. Bisa saja kita ketemu 5 orang, tapi setelah kita nggak bersamanya kita belajar tentang apa yang diungkapkan, yang pernah diajarkan ke kita. Oke. Tapi kan kita tidak selalu mengikutinya. Oke. Nah, berarti Bante pada saat keluar-keluar kota itu Bante emang sering ke masjid-masjid. Hmm. Ke gereja juga paling sering katanya. Gereja. Ngapain? Gereja Katolik lagi? Ada. Ngapain? Ya kita kadang kan sama-sama belajar tentang meditasi kan. Oke. Karena setiap religius, setiap keagamaan ternyata semua butuh ketenangan kan. Betul. Itu paling penting. Ketenangan jiwa. Karena ketenangan itu salah satu modal kita untuk meningkatkan kebijaksanaan kita. Oke. Bante pernah nggak tenang? Ya itu tadi saya bilang. Apa? Ketidaktenangan itu ketika kita lalai. Kadang saat mungkin kehidupan kita di atas, kita harus selalu, ini kayaknya sudah mulai nggak sesuai ini dengan tujuan saya hidup kan. Kita harus di situ mulai khawatir kan untuk diri kita. Iya. Atau saat mungkin banyak orang ya, mungkin saya sendiri, mungkin Onat sendiri, banyak sebaik apapun yang kita lakukan, Iya. akan selalu orang yang nggak suka kan. Ada yang nggak suka sama Bante gitu? Ya kalau suka saya nggak jadi Bante lah. Jadi apa kira-kira? Ya kalau orang suka sama saya nggak jadi Bante dong.
Iya juga ya. Ya pasti ada sih ya pro dan kontra, bahkan setelah kita pernah ngobrol di podcast dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di kalangan Buddhis sendiri kan nggak semua suka kehidupan Bante seperti saya gitu kan. Loh, kenapa nggak suka? Berarti Ya. ya Tengil seperti ini katanya. Lah, tapi Ya. tengil-tengil entertainer dan Ya jujur saja ya. jujur padaku. Karena ketika apa ya di kehidupan Buddhis kalau Bante itu harus tenang, kalau lihat harus tenang, harus gitu. Tapi Bante tenang nih dari tadi. Kalau nggak tenang tuh gini gitu. Nggak tenang tuh. Bante tenang. Iya juga sih. Ya tapi selalu ada orang yang tidak menginginkan saya berkembangan gitu kan. Oke. Ya mungkin saya nggak di bagian mereka. Oh, jadi Kan ada bisa konflik saja. tersendiri juga Ada. antara Bante gitu ya. Maka kalau kita nggak benar-benar menguatkan diri kita, kan kita bisa terpuruk. Maka prinsipnya saya selalu katakan lebih baik saya dibenci, tetapi tetap melakukan yang baik dan benar Iya. daripada maaf mungkin kasar, daripada munafik hanya untuk disukai banyak orang. Gitu. Widih. Sekarang kita sering salah nggak apa-apa, orang lain pun banyak melakukan itu. Betul. Yang penting kan istilahnya ya untuk menjadi dikenal orang itu nggak mudah. Iya. Tetapi dikenalnya bermanfaat bagi orang itu yang tidak mudah kan. Oke. Sekarang untuk dikenal di media di mana kan gampang saja melakukan hal yang terburuk pun dikenal orang. Iya. Tetapi ketika kita dikenal orang dan bermanfaat untuk orang itu mungkin yang sulit. Oke. Maka selalu saya ingatkan diri saya, lebih baik kamu dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada kamu munafik supaya disukai orang. Oh. Kita mengiyakan, mungkin Onat punya teman sahabat, apapun yang dilakukan kita ikut saja gitu. Tetapi kalau kita peduli dengan sahabat kita, ketika dia hal yang mungkin tidak sesuai, kita kan berani marahi dia, berani tegur dia, bukan selalu iya. Gitu. Berani berkata iya dan enggak itu kadang berat. Iya, Iya tidak kan? gitu ya. Itu berat ya? Ya ketika mungkin orang lain mungkin undang Onat, mungkin perlu dan lain sebagainya. Kadang-kala kita kan udah ada jadwal-jadwal tertentu. Iya, betul. Untuk bilang enggak itu sulit. Gitu. Oke. Dan ketika kita bilang enggak harus terima. Akibatnya mungkin kita sombong, pilih-pilih So dan lain sebagainya. sibuk gitu ya. Padahal memang nyatanya kan sibuk. Saya udah tahu dah. Iya. Ya, tapi mungkin pernah merasakan nggak gitu? Pernah. Dibilang pilih-pilih, nggak mau kalau sama saya, maunya sama si A, B, C. Padahal memang mana yang, kalau saya sendiri, mana yang dulu, mana yang paling penting, itu yang saya dahulukan. Oke. Nah, waktu Bante berkeliling, berkembara ke mana-mana gitu ya, Papua, Manado gitu ya, ada nggak yang sampai pindah akhirnya ikut Bante? Ngaku aja. Mengungkapkan untuk pindah itu ada. Oh, Ingin dan mau itu ada. Cuman kan nggak semudah itu gitu. betul. Ya. Apa share dari Bante? Kalau Habib Jafar dulu pernah ngomong ini, kalau mau pindah pelajarin dulu agama sebelumnya. Kalau Bante punya syarat tersendiri nggak apa kayak ambil aja udah, yang penting banyak. Bahkan yang sering saya katakan, sebenarnya kita nggak ada orang benar-benar pindah keyakinan itu nggak ada. Kenapa? Berarti sebelumnya belum punya keyakinan. Gitu. Orang pindah agama itu sebenarnya nggak ada bagi saya ya. Cuman sebelumnya belum benar-benar yakin. Sama agama sebelumnya ya? Iya. Oh. Mungkin ya kita sama seperti orang kuliah ketika memilih fakultas sebelumnya, kemudian di tengah perjalanan dia pindah. Mungkin menemukan yang tepat untuk dia dan sebelumnya yang penting saya ada dulu. Oke. Biasa di masyarakat kan banyak seperti itu. Oke. Apalagi kita di Indonesia kan yang penting ada dulu. Yang penting? Ada dulu gitu. Oh. Kalau enggak kan kita nggak bisa buat KTP kan. Betul. Ya. Betul sekali, betul. Betul. Kalau Ya, nggak KTP-nya apa masa? Makanya, setelah mungkin menemukan yang tepat, yang cocok, bisa saja di situ. Oke. Tapi apa pengalaman kita kemarin login yang paling impact, yang paling besar ke Bante? Apa Bante sekarang udah dipanggil Bante tengil gitu? Itu salah satunya sih. Itu udah. Kalau kemana gitu, Bante tengil Tapi nih. sering sih bilang, itu gimana Bante Onat udah login atau belum gitu. Oh, itu banyak. Iya, karena saya lihat Onat banyak sadarnya di situ. Iya, Iya, itu saya nggak jujur. sadar ini.
Saya tahu nggak buat minuman biar tidak sadar. Oh Ya, gitu. istilahnya banyak sih, pengaruhnya banyak gitu. Ya. Bahkan di situ mengatakan, oh ternyata di situ Onat itu religius juga. Gitu. Hah? Itu iya bener. Ini saya beberapa orang gitu. Religius dari mana saya? Ya nggak tahu juga ya. Oh, tapi dia ungkapannya gitu ya. Iya, Berarti berarti saya religius ya. di situ ada gitu loh. Oke. Ada ya memahami, mengerti karena ketika kita berbicara apalagi kita hari itu 3 orang kan, misalnya yang satu berjubah, yang satu juga berjubah. Ya pasti kalau Onat nggak mengimbangi di situ kan sangat tekanan juga. Betul. Tapi di situ kita bisa enjoy. Tekanan apa nih? Mau ke sana Ya, ke sana gitu ya? Iya, mungkin itu atau mungkin oh, kok nggak ada saya ya gitu. Oh. Nah itu bisa. Tapi banyak efeknya sih hal-hal yang positif. Ya, Itu ya, positif ya. luar biasa. Ya. Termasuk ya setelah kita ada podcast itu kan baru Bante-Bante dari Thailand kan datang. Oh. Semua Indonesia kan oh Bante gitu kan. Oh. Sebelumnya kan nggak tahu panggil Bante itu kan. Oh, langsung pada Bante Iya, gitu ya. waktu itu Bante banyak manggilnya Bante. Oh, oke. Nah, Berarti itu- impactnya gede banget ya. Iya, dan orang termasuk di Indonesia kan banyak teman-teman saya yang dari pesantren pesantren kemudian yang Banser dan lain sebagainya. Tanya, "Oh, Bante itu sama nggak dengan Bante?" gitu kan. "Oh, sama. Mohon dikondisikan istilahnya sama-sama gitu." Oke. Nah, itu saya rasa membawa dampak positif yang besar. Iya. Kita Tapi rasakan lah kita ya. tuh ngobrol panjang dari login, kita sebelum syuting juga panjang ya. Aku tuh nggak pernah tahu kehidupan Bante sebelum jadi Bante. Itu yang mau aku tahu loh. Kenapa mutusin gue jadi Bante aja gitu. Padahal kan konsekuensinya gede loh. Nah, Nggak itu, bisa merit, itu kayaknya sesuatu yang apa ya? privacy. Mungkin ini pertama saya ungkapkan ya. Mungkin ini pertama kali yang diceritakan kan. Ya, Nggak, kan Anda itu berapa bersaudara Bante? Saya sendiri waktu itu, anak tunggal waktu itu. Tidak seru sekali ya. Nggak ada konflik kayak gitu ya. Anak tunggal. Orang tua lengkap pada saat itu. Lengkap. Nah, berarti kan orang tua Bante, pengennya Bante kan punya keturunan dong. Yes. Atau kenapa sih jadi, ada nggak perdebatan itu? Saya kebetulan keluar dari rumah, itu bukan diusir ya, tetapi mau belajar gitu. Itu udah lulus sekolah SD, saya udah nggak di rumah. Ngapain? SMP sudah sekolah di luar kota, udah belajar tentang religi. Ya ada Buddha, ada Islam. Tapi terlahir keluarganya emang Buddha? Enggak. Apa? Keluarga ibu saya Buddha, keluarga bapak saya Muslim. Oh. Jadi waktu Yang Kristen nggak ada di situ? kebetulan di sana belum Oh, ada sih. Oh, sampai oke, sekarang. oke. Makanya sampai sekarang mungkin kalau Kristen belum terlalu dapat saya. Oke, ntar saya ajarin. Ya kalau dulu kehidupan saya waktu kecil ya, sekolah itu jam 6 sampai jam 7 lebih sering di masjid. Jam Terus- 6 sampai jam 7 di masjid? Iya. Ngapain? Ya kan teman-teman semua ya ikut ajian di situ. Berarti Bante di ya? masjid. Apal ayat-ayat? Apa sih nggak ngerti, tahu yang dasar-dasar lah. Gitu. Sholat 5 waktu tahu? Tahu. Subuh, Isya. Karena dulu kan sering tidur di masjid juga kan waktu kecil. Lebih sering sih malah kayaknya. Nah, itu Kampung- yang aneh kampung Bante. Bante kan punya rumah. Dalam rangka apa Bante tidur di masjid? Kayaknya kalau bagi kita anak-anak kampung ya. Kalau di kampung itu kita lebih nyaman ketika sama teman-teman banyak. Oke, Apalagi karena rame ya? ya masjid musola di kampung-kampung itu kayaknya nggak pernah sepi. Rame Anak-anak terus? muda itu sering tidur di situ gitu. Oke. Nah, saya jam 6 sampai jam 7 itu di masjid, nanti lewat jam 7 ke wihara baru. Lo Bante mau apa ya? Di wihara di situ ya kita kebaktian juga. Oh, jadi Anda itu double ya? Paginya ke masjid, sore ke wihara. Di Udah pernah ke pura siang ya? Kebetulan di sana nggak ada. Oh, nggak ada pura. Nggak ada. Oke. Waktu Tidur itu di dua. gereja? Gereja itu setelah jadi Bante lah. Oh, Setelah- berarti ini kita flashbacknya sebelumnya dulu. Ya setelah. Kok pada akhirnya ini nggak orang tua apa namanya? Kecot nggak? Kecot tuh pasti kecot. Cekcok ya. kayak- Kecot. Enggak sih. Cekcok nggak? Eh, Kamu mau kemana sih? Alhamdulillah Buddha ya. Wah. Alhamdulillah Buddha. Alhamdulillah Buddha dari dulu sih. Alhamdulillah. Orang tua sih mendukung gitu. Mendukung untuk- Kalau bapak saya mendukung kamu mau jadi apapun nggak apa-apa, yang penting itu bermanfaat bagi orang lain kan. Dan itu emang passion Bante kan? Emang Ya. Bante pengen jadi Ya dulu ya, biksu awalnya berarti ya? ya secara baik, secara nggak baik namanya anak-anak di kampung kan biasa.
Apa tuh? Kenakalan anak-anak di desa itu kan hal yang biasa ya. Emang Bante dulu nakal pas kecil? Katanya sering gebukin orang ya? Enggak juga sih. Enggak. Ya kenakalan bagi saya sih pernah membuat orang tua menangis gitu. Orang Dengan- tua karena perlakuan- temannya Bante kan? Karena perlakuan saya bisa membuat ibu menangis itu kan itu satu hal yang nakal sih sebenarnya. Iya. Bagi saya waktu itu ya. Bante membuat ibu Bante menangis. Iya, mungkin bukan langsung ke ibu saya, tapi perlakuan saya di masyarakat pernah membuat ibu saya istilahnya sedih, nangis itu kan itu hal yang jahat bagi Perlakuan saya. apa yang emang Ya membuat- mungkin berantem dan lain sebagainya. Oh, Itu oke. ketika orang tua kita, ibu kita mendengar kan sedih, nangis. Kan? Sedih, nangis. Itu waktu selesai sekolah SMP waktu itu, yang penting saya SMP kan di luar kota. Di mana? Waktu itu di Jepara kalau di sana. Oh, di Jepara. Nah, disitulah saya baru benar-benar banyak belajar ke Buddhis karena di sana saya tinggal di rumah orang yang agamanya Buddha gitu Oke. dan dekat wihara. Nah, Kalau pada saat itu Bante di rumah orang Kristen akan ke Kristen mungkin saja atau ke masjid terus akan jadi itu ya. ya tergantung kita tumbuh di mana. Kadang kita kan lebih memori yang kita simpan kan itu. Betul. Oh, pas ke Jepara ketemu orang Jepara. Buddhis yang baik. Nah, Masuklah. setelah lulus SMP itu, kalau kita di kampung ke orang di Jawa itu, kalau udah keluar kampung, itu pantang kembali sebelum kayak sukses atau udah jadi orang lah gitu. Oh, pantang pulang sebelum jadi orang ya. Iya, Oke. maka waktu itu ya baik saya rasakan, nakal juga udah saya rasakan waktu SMP gitu. Saya pas pergi itu ada satu tekad. Hmm. Kalau saya pergi, pulang dua hal. Kalau saya pulang karena dua hal. Apa? Yang pertama. Yang pertama, kalau saya jadi orang baik harus baik benar-benar baru saya pulang. Oke. Baik kan definisinya luas. Iya, Baik dalam apa nih? ya mungkin cara hidup saya, perilaku saya gitu. Sebelumnya nggak baik. Ya kan masih ya nggak jelas lah gitu. Iya. Ya, yang pertama itu kalau saya bisa jadi orang baik baru saya pulang. Oke. Yang kedua, kalau memang jadi orang jahat harus jahat benar-benar yang nggak takut siapapun bahkan nggak takut sama Tuhan itu. Oh. Baru saya pulang. Akhirnya Bante milih yang kedua kan? Ya karena tumbuhnya seperti itu. Hah? Di posisi di kondisi yang bisa dikatakan lebih baik. Ya. Saya hampir 2 tahun sampai 3 tahun baru pulang. Karena pilih yang kedua tadi. Ya, 2 dan itu ketika sampai kampung saya punya tekad istilahnya. Teman-teman saya yang teman-teman bermain yang nakal, yang apa lain sebagainya, harus ada perubahan lebih baik. Dan disitulah saya membuat seperti komunitas pemuda itu. Saya yakin semua pemuda itu ingin dikenal walaupun dengan cara yang baik ataupun buruk. Oke. Kita jadi orang nakal pun, kita bangga loh ketika dikenal orang. Bandel nih, bandel nih. Bener, disorai, oh hebat, pukul saja gitu. Hmm. Itu kita ada senang juga. Iya. Tapi kan senangnya melukai orang. Gitu. Kalau Bante milih yang Ya, itu saya ngajak teman-teman, kita sama-sama ingin dikenal orang. Tapi kalau kita dikenal dan dikenang, itu lebih bagus. Dikenal dan dikenang. dikenal dan dikenang. Ya. Orang yang dikenal belum tentu dikenang kan. Betul. Tapi betul. kalau orang baik, dikenal orang dan dikenang orang kebaikannya. Iya. Maka di situ saya kemanapun saya melangkah, harus meninggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Oke. Maka selalu saya ingin katakan, kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Widih. Maka jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Ada yang menakutkan. Ya bisa saja. Yang tadi kita kemana-mana, di tempat mana-mana menakutkan orang lain hanya demi kita mendapatkan sesuatu. Iya. Ya hidup ini kan sebuah perjalanan ya. Betul. Jadi cepat itu nggak harus berlari. Gitu. Cepat itu harus apa? Cepat nggak harus berlari kan. Oke. Apalagi lari dari kenyataan. Iya. Sering dalam hidup ini kita maunya cepat-cepat melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, tapi kita lari dari kenyataan bahwa suatu kesuksesan, keberhasilan itu butuh proses. Dan kita nggak mau proses, lari dari proses. Jadinya mengorbankan banyak orang, banyak Iya. kehidupan. Widih. Berarti lah ya maksud kita kan. Iya. Banyak orang sukses, tetapi Ya. jejaknya itu banyak orang lain gitu. Oke. Menginjak banyak orang. Ada juga yang menarik di Bante. Nah. Ketika sedang berbicara, kendalikan ucapanmu.
Ketika sendiri, kendalikan pikiranmu. Nah, Bagaimana itu filosofi? ya, ketika kita lagi emosi, lagi bicara sama orang, kita harus benar-benar mengendalikan ucapan kita. Oke. Dan pas lagi sendiri, kita kendalikan pikiran kita supaya pikiran itu tidak liar. Oh. Karena salah satu cara kita meningkatkan kebijaksanaan kita, Iya. itu kita harus mendisiplinkan pikiran. Oke. Mana sih pikiran yang harus kita hanya terima, sadari, lepaskan? Atau pikiran yang terima, sadari, kembangkan. Oke. Ketika pikiran buruk yang muncul, kita nggak bisa benar-benar nolak kan? Tetap itu muncul. Iya. Terima dulu, sadari, dan lepaskan. Lepaskan, jangan diikuti. Oke. Kenapa ada orang galau, sampai menangis dan lain sebagainya? Karena ketika pikiran yang negatif muncul, diikuti terus. Oke. Sampai gak ada ujungnya tuh ya? Iya, diikuti sampai ya bersedih dan lain sebagainya, terpuruk. Iya. Nah, kalau pikiran baik muncul, usahakan kembangkan itu. Oke. Maka ketika kita ada niat baik, segera lakukan. Oke. Bukan ditunda-tunda. Oke. Karena belum tentu loh, pikiran selanjutnya itu baik. Nah, itu yang sulit. Kadang-kala dalam hidup ini sulit kita mengembangkan pikiran yang baik. Ya. Karena kita manusia harus belajar menjadi orang baik. Ya. Kalau menjadi orang tidak baik itu nggak perlu belajar, Gak perlu. nggak perlu diajari gitu. Bante, tapi Bante pernah nggak dulu suka sama perempuan? Ya kalau sampai sekarang pun sukanya perempuan sih kan. Iya, tapi kan Bante mutusin pada akhirnya. Ini soalnya kalau pertanyaan buat Romo Iya. gitu. Iya. Dulu waktu Bante SMA gitu, Bante nggak sayang ya? Saya nggak SMA ya. Hah? Saya kan dari SMP langsung jadi Bante, calon Bante sama Nera. Oh emang Jadi saya langsung- jadinya, saya tuh SD, SMP, kuliah. Saya nggak SMA. Kenapa? Ya mungkin pintar juga sih. Enggak lah. Enggak lah, ada prosesnya. Waktu itu bagi saya dulu itu sekolah itu kayak nggak penting gitu ya. Setelah SMP maka saya jadi calon Bante kan. Oke. Belajar Itu di sini. panggilan apa Bante pengen apa? Itu mungkin salah satu jebakan ya awalnya ya. Lah aku dijawab. Siapa yang Saya menjawab Anda? sebelum itu kan nggak kenal, nggak tahu Bante itu apa, Hmm. sama Nera itu apa. Hmm. Yang penting dari kamu dulu pergi aja dulu. Ya. Nggak tahu nanti di sana mau kerja, mau sekolah, mau apapun. Yang penting Berangkat dulu. pergi dulu. Dan sampai Medan, sampai sana, oh ini yang mau jadi sama Nera. Oh, oke. Padahal awalnya saya nggak tahu kalau di situ mau jadi sama Nera. Gitu. Oke. Karena sebenarnya dulu guru saya itu bisa dikatakan tertipu juga. Loh ini emang banyak penipuan ya? Karena pas saya mau pergi, itu dilaporkannya saya waktu itu umur 26 gitu. Oke. Kan kalau umur 26 bisa langsung jadi Bante. Oke. Ternyata saya itu umur 16 gitu. Bukan jauhan dong Bante. Iya, supaya bisa pergi juga sebenarnya kan. Oh, Karena oke. kalau saya waktu itu umur 15-16, nggak diterima dulu, suruh sekolah dulu kan. Oke. Maka kalau udah sampai sana, ya apa boleh buat. Masuklah ke Nah, situ. pas ada pelatihan, mau jadi sama Nera ini ya. Pesan orang tua ketika kita pergi dari kampung itu selalu bilang, nanti pokoknya ikut yang bawa kamu. Oke. Nurut aja. Oke. Pas kita jadi sama Nera, iya aja gitu. Ya. Itu nggak tahu sama Nera itu harus bagaimana, Ya. lain sebagainya. Oh ternyata dicukur rambutnya. Dia. Cukur rambut, Oh, cukur disuruh rambut. cukur. Nah, kemudian ada prosesi pakai jubah gitu. Di awal-awal juga yang penting ikut aja gitu. Oke. Waktu Bante cukur rambut itu, siapa nama capsternya yang nyukurin rambutnya? Ada memang Bante sebelumnya. Ada. Oh, Bante Ya, sebelumnya. dicukur Bante Oke. sebelumnya kan. Dan ini tuh berarti Bante cukur terus dong ya? Iya, setiap pokoknya kita kan nggak boleh lebih dari 2 inci. Biasa setiap bulan purnama. Ini nanti tanggal 2 kan bulan purnama kan. Oke. Bulan purnama tiba, Nah, sampai cukur. Nah, Itu dong ya? ya sebenarnya kan nggak harus bulan purnama. Pokoknya nggak sampai 2 inci harus cukur. Oh. Pokoknya 2 senti cukur. Cukur. Ya, Oke. waktu itu Tapi jadi Bante sama- Bante pas lagi sebelum jadi Bante, gondrong. ya biasa lah pada umumnya seperti rambut begini orang gitu gitu ya. ya. Habis itu dicukur. Gitu. Seperti yang pernah dijelasin di login ya, untuk Iya. pelepasan ya. Ya, untuk Melepaskan pelepasan semua. ya supaya nggak banyak keterikatan kan. Kalau tatoan itu dari mana Bante awalnya? Ya, SMA?
Awalnya dari Thailand dulu. Oh dari Pas Thailand. jadi Bante. Oke. Jadi Bante, saya Ini dulu juga filosofinya banyak nggak ini? ada sih beberapa memang kayak kalau di Thailand itu model kayak mantra gitu ya. Iya. Kayak mantra perlindungan dan Ya. sebagainya itu bagian tradisi yang kental kalau di Thailand. Iya. Tapi yang tambah-tambahannya itu filosofi yang saya buat sendiri sih. Contohnya? Filosofi kehidupan. Ya kayak liku-liku ombak dan lain sebagainya. Ombak kan dalam kehidupan kita selalu menghadapi tantangan dan rintangan. Karena seorang guru mengatakan kepada saya bahwa mustahil kita hidup itu terbang tanpa cuaca buruk, berlayar tanpa ombak besar atau badai, Betul. jalan tanpa batu sandungan. Oke. Nah, itu ada saya buat menjadi gambar di Dalam sini. Gambarnya perahu Titanic ya katanya. Kan banyak ombak dia. Enggak ya? ombaknya lah. Ombaknya Ombak, ya. iya. Bante lama-lama sudah mulai masuk ke filosofi saya lihat-lihat ya. Orangnya tuh filsuf banget ya. Ya hidup ini memang bagian filosofi kan. Kita sendiri saja terlahirkan dari kedua orang yang saling mencintai. Betul. Maka kita harus tumbuh dengan cinta itu. Dia pada saat mencintai, lahirnya seorang anak kan. Dia ngapain tuh? Nah itu yang saya sampai sekarang masih belum tahu ya. Karena waktu orang tua saya kan saya belum ada. Nah, tapi Bante pernah nanya nggak? Kok saya lahir sih gitu? Orang tua Bante ngapain pada saat itu? Nah itu nanti kita di belakang ngomong. Iya. Tapi ada penolakan nggak nih terakhir nih? Ada penolakan nggak dari orang tua Bante? Bante Secara juga. langsung sih enggak. Cuman saya yakin seorang ibu itu tidak benar-benar mengizinkan, benar-benar los ya, mengizinkan anaknya yang meninggalkan orang tuanya. Orang tua menggembara ke sini Iya. berarti kan ibaratnya kehilangan anak untuk Iya, istilahnya ini bisa dikatakan bahasa kasarnya ini saya hidup kembali menjadi seorang anak yang baru, cuman tidak terlalu dekat, tidak bisa benar-benar dekat seperti anak sebelumnya gitu. Iya dong, kan berarti kan Iya. mesti melayani Itu umat pun tadi proses. proses. Ketika apa yang saya lakukan selama jadi biku itu bermanfaat, membahagiakan banyak orang, Iya. ketika itu pula seorang ibu akan merasa bahagia kan. Wow. Jadi lambat laun maka saya harus banyak bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Ya. Ketika ibu saya mengetahui akan bahagia, ketika bahagia itu muncul akan selalu mendukung kehidupan saya seperti ini. Oke. Dan sekarang ibunya Bante bahagia nggak? Saya rasa bahagia. Masih kontekan. Ya selalu. Nah, Dan ada kebetulan pulang ini kita juga. udah ngundang tadi. Iya. Iya. Nih, udah deket kata. Enggak sih, karena mama saya itu enggak pakai HP. Pakai apa? Enggak. Pager katanya. Enggak, itu bapak saya aja. Itu aja pas bapak saya aja yang pakai HP. Itu pun pas mau kontak baru HP-nya dihidupkan. Kalau enggak ditaruh di lemari. Oke. Karena konsep bapak saya itu bikin ribet nanti. Saya jujur saja kalau saya menghubungi orang tua, saya nggak pernah ngomong langsung sama ibu saya. Lewat. Bapak saya. Oh. Bapak saya mungkin di samping, mungkin ibu saya di sampingnya. Kalau mau menyampaikan sesuatu lewat bapak saya. Bukan lewat ibu. Enggak. Karena ketika orang ibu, kalau udah pegang HP, nanti dengar suara kita, yang kita dengar bukan suara, Apa Bante? selalu tangisan kan. Itu karena pernah kejadian seperti itu, maka ketika mau tahu orang tua, termasuk ibu itu dari bapak saya. Sampai sekarang ya, walaupun misalnya pas ibu sakit dan lain sebagainya, yang ngabari itu bapak saya. Dan saya kasih tahu ibu saya melalui bapak saya. Jadi maksudnya ibunya Bante ini masih Masih, ya enggak ya, kadang-kala seorang ibu dimanapun anaknya berada, kan selalu mengkhawatirkan, udah Betul. makan belum ya? betul. Sehat nggak ya? Bahkan kadang-kala Sadar nggak ya? ya sadar nggak ya di sana? Sadar kan? Tapi yang sering beberapa kali ya, kadang-kala kerinduan seorang ibu itu kadang melalui bapak saya kasih kabar, oh mama kepingin kapan-kapan Bante ada waktu pas Bali mau makan bersama kan gitu. Tapi Bantenya nggak mau kan? Saya mau, cuman kan nggak setiap saat bisa. Oke. Bukan bisa. Kadang-kala ada hal-hal yang harus saya jaga karena masih menjadi seorang biku seperti ini. Ya. Kita itu
tidak pas ataupun justru menjadi beban batin kita ketika kita sering kembali ke keluarga. Ya, iya. Berat juga ya. Karena Bante itu mungkin aku pikirnya anak tunggal kali ya. Jadi merasa kehilangan anak mungkin ya ini Bisa bisa jadi. jadi kan ya. Ya itu salah satu ya. Ya. Saya Tapi- menjaga supaya tidak terlalu terikat dan melekat. Oh keren. Ya. Seperti ajaran Iya. Buddhis ya. Tapi saya pernah bilang ke orang tua saya, kalau saya nggak jadi seperti ini, Iya. mungkin saya tidak bisa, belum tentu saya bisa membuat ibu saya, bapak saya tersenyum bahagia kan gitu. Oke. Bisa saja malah mengkhawatirkan, justru malah merepotkan, bahkan membuat orang tua saya menderita karena perilaku saya. Karena Maka- Bante dulu bandel banget kayaknya ya. Ya bisa dikatakan bisa seperti itulah. Nah, ya. Kelihatan. Tengilnya ya. Bante, tapi ada nggak kira-kira sosok perempuan yang kalau sama dia nih, gue copot jubah gue. Saking Bante sukanya sama dia. Gimana ya ketika kita mengenal orang dan orang itu mengenal kita, Iya. justru malah mereka akan mendukung saya seperti ini. Oke. Enggak, tapi kalau Bantenya, Hmm. saking Bante sukanya nih sama perempuan. Pernah gak gue ya? Hampir ya mungkin. Ada itu dulu pernah. Pernah. Ada. Tapi terakhir waktu itu kan masih zaman kayak BlackBerry dan lain sebagainya gitu kan. Ada kontak-kontak dan lain. Terakhir ketika sama seperti tadi ada ketakut, loh ini kayaknya saya mulai ini lah. Gitu. Mulai tuh lah tadi. Mulai agak goyah gitu kan. Oh ya. Maka waktu itu saya buang kartu set, pergi ke Thailand waktu itu. Pernah. Karena buang kartu, Supaya nggak bisa dikontak lain sebagainya harus terus Bante hilang. cut gitu. Oh. Itu waktu itu ya, karena dari awal pun saya jadi biku nggak tahu sampai kapan dan kapan pun. Bisa saja sampai ya berapa tahun, berapa puluh tahun, bisa saja saya kembali ke orang biasa, bisa juga. Oh. Dan itu tidak dilarang sih ya soalnya ya. Enggak. Kalau Ja- kita ingin justru- melepas gelar kita, Bahkan guru yang menerima saya dulu, ya. itu udah nggak jadi Bante lagi. Jadi apa dia? Udah jadi orang biasa, udah berkeluarga. Jadi Bante itu, jadi biku nggak harga mati, nggak harus sampai mati. Berarti kita bisa Bante bisa melepas jubah ini kapanpun Bante kapanpun. tidak ready. Ya, dan saya pun kan nggak tahu sampai kapan. Loh, Bante itu harus. Ya, ketika saya beberapa kali ketemu beberapa Bante ya, bahkan mereka itu melepaskan kehidupan Bante itu juga. Saya kadang beberapa kali mendukung mereka nggak jadi Bante. Kenapa? Karena kadangkala ada yang terpaksa, kadangkala ada yang tidak menikmati kehidupan jadi Bante. Oke. Beda karena nggak semua bisa tengil seperti saya kan. Bisa ya, ada beberapa Bante tanya ke saya, Dirapunyo, kamu kok bisa kayak enjoy, kok bisa kayak bahagia, bisa ke sana ke sini kayak nggak ada beban gitu. Bagi saya, ya mungkin itu cara saya untuk melepas semua beban itu. Karena waktu itu saya pernah sering kontak sama Pendeta Yeri. Pendeta Yeri tanya, bagaimana sih supaya obat kita capek itu apa? Obat. Ya, kita kadang kan sebagai pemuka agama kan pelayanan dan lain sebagainya capek. Saya katakan ketika kita lelah, lakukan hal yang lebih melelahkan, tetapi itu bermanfaat, membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Maka rasa lelah itu bisa hilang. Tidak terasa lelah. Iya, ada kan mungkin Onat melakukan sesuatu yang mungkin berat, mungkin materi dan lain sebagainya, tapi kamu bahagia. Ya. Lihat orang yang kita bantu atau orang yang berhubungan dengan kita itu bahagia, itu nggak jadi lelah gitu. Betul. Hilang lelahnya ya. Iya, mungkin sebagai seorang ayah, Ya. kerja keras lain sebagainya, ketika pulang melihat anak bahagia, orang bahagia, Nah kalau saya nggak bahagia, nah itu gimana? ya mungkin belum S3 ya. Belum Sadar setiap saat. Harus sadar dulu ya. Ya harus sadar bahwa memang kehidupan sebagai perumah tangga seperti itu. Oh, benar. Kalau Habib Bahri itu kan bilang kehidupan biku itu biasa-biasa saja. Kehidupan rumah tangga tidak baik-baik saja. Berarti terakhir, ini pertanyaannya nih. Tadi aku tuh karena di login kurang spesifik lah ya.
pada satu pembahasan kita aku tuh kurang satu pertanyaan terakhir. Bante pernah bilang kita percaya sama reinkarnasi ya. Nah, saya punya satu pertanyaan Bante. Pada saat kita reinkarnasi, anggaplah Onat ya, die. Dia akan reinkarnasi lagi menjadi orang yang lebih baik atau buruk tergantung dinilai dari kelakuannya di dunia. Nah, anggaplah Onat menjadi jangkrik atau tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, pada saat saya menjadi tumbuh-tumbuhan, saya berreinkarnasi. Saya ingat nggak sama Onat yang dulu? Ada yang ingat, ada yang enggak. Maka ada orang yang terlahir sebagai indigo itu misalnya. Ini Indigo? yang indigo yang benar-benar indigo ya. Indigo tuh yang itu kan, yang channel. Itu indigo. Oh, itu ngerti. Indigo ada yang dulu ada yang saya mencium aroma. Nah itu kan indigo itu tidak selalu bisa melihat makhluk lain, tetapi bisa melihat kelahiran masa lampau. Itu sesuai kualitas batin. Oke. Nah, dan sebagai manusia, terkhususnya yang saya pelajari sebagai Buddhis itu, ketika kita berlatih meditasi, itu seseorang bisa bahkan sampai mengingat kehidupan masa lampaunya. Oh ya? Bahkan kehidupan lampau-lampaunya, ya itu pencapaian dalam pelatihan meditasi. Bahkan bisa mengetahui kehidupan lampau seseorang. Orang lain. Kayak cenayang malamnya. Ya, bisa membaca kayak pikiran orang, tahu pikiran orang. Itu biasa Bante-bante yang sepuh, yang berlatih, yang meditasi udah sampai sepuh lain sebagainya. Kadang lihat orang aja tahu. Gitu loh. Ini gini nih ya. Iya, bisa seperti itu. Bante belum sampai situ. Itu salah satu aturan seorang Bante tidak boleh bilang. Wah. Salah satu aturan Bante, walaupun dia bisa melihat. Walaupun itu justru malah peraturan yang utama. Kita nggak boleh bilang itu ke orang lain. Oke. Maka kalau ketemu mungkin Onat ketemu Bante dimanapun, walaupun dia bisa, Onat tanya tentang hal-hal itu, nggak mungkin jawab. Karena itu aturan. Itu aturan. Nah, karena nanti kalau misalnya saya bilang bisa, semua umat Buddha itu arahnya ke saya. Dan biku-biku yang lain nggak ada yang menyokong. Gitu. Oh, oke. Itu bahkan itu terjadi di zaman Buddha juga kan. Ada Bante yang sakti yang bisa terbang dan sebagainya. Jadi umat itu arahnya ke situ semua. Bisa terbang? Ya, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Nah, itu bisa. Yang bisa jalan di atas air kan kalau nggak salah Buddha bisa. Oh, bukan cuma Nabi Isa? Enggak. Nabi Isa kan membelah. Oh, membelah. Itu Nabi Musa. Kalau Buddha itu bisa suatu saat ketika kayak ditantang ya. Ditantang, bukan ditantang istilahnya. Ditanya, kalau kamu memang Buddha apa? Hal mujizat ataupun hal-hal yang di luar kemampuan orang yang bisa. Itu pernah satu saat dari tubuhnya itu mengeluar pancaran api dan air bersama. Keluar? Kalau kita kan keringat aja ya. Waduh. Nah itu ada. Nah itu kalau digambarkan sebagai ada patung-patung Buddha biasa, di pinggir patung Buddha itu ada kayak api. Nah itu ada. Jadi kelahiran kembali tidak semua orang bisa. Itu sesuai kemampuan batin latihan kehidupan sebelumnya. Ya. Ada misalnya ada 3 hal ketika orang melatih meditasinya tinggi, tetapi dia tidak dalam hal moralitas atau dalam hal kebajikan kurang, bisa saja ketika terlahir sebagai manusia lagi dia memiliki kemampuan kualitas batin seperti itu, bisa melihat masa lalu dan lain sebagainya. Cuman hidupnya kayaknya susah bahagia juga gitu. Ada yang cuma orang itu suka memberi, suka berdana, suka menjalankan sila. Tetapi kadang-kala dalam hal moralitas rendah, sedikit lah misalnya. Bisa saja dia selanjutnya terlahir di keluarga kaya, hidup berkecukupan, tapi mungkin cacat. Karena dulu mungkin juga membunuh, mencuri, mungkin cacat. Bisa saja. Ada yang moralitasnya tinggi, tetapi tidak pernah berbuat baik, tidak pernah melatih meditasi. Bisa saja ketika menjadi manusia, dia terlahir mungkin keluarga ya pas-pasan. Tapi secara jasmani bisa dikatakan sempurna. Ganteng sempurna lah. Gunawan lah. Gunawan. Gundul tapi menawan kan. Banyak yang bilang gitu.
Enggak juga. Gunawan, gundul tapi menawan. Ya kadang menjadi Bante kan gitu kan. Apa? Gunawan itu tadi. Oh Gunawan. Kadang kala Gundul. pas belum tentu. Berarti Pak- pernah pakai wig nggak tuh tes? Enggak. Enggak ya? Ya, Enggak ada loh. Ada satu benar-benar cerita nyata. Ini terjadi. Ketika menjadi Bante, Ya. itu banyak cewek yang suka. Bahkan sampai ada yang cewek yang bilang, kamu lepas jadi Bante nanti sama saya gitu. Sama saya. Nah, nikah sama orang si cewek ini. Oh, bukan sama saya kan? Nah, enggak. Oh, iya. Tapi setelah lepas enggak jadi. Lah, Terlihat bukan. jelek Bante. Orangnya itu terlihat jelek. Oh. Jadi ketika orang kayak memakai jubah ini kayak ada apa ya? Daya tarik karisma tersendiri. Gundul tapi menawan. Iya. Cuman Ya kan? pas pakai baju beda gitu. Mungkin auranya kan. Auranya lebih Kalau ke- kalau pas gini kan aura kasih kan. Waduh. Tapi kalau pas pakai baju biasa aur-auran. Ya. Mungkin saja kan. lucu. Iya, iya kan? Lucu ya. Oh, ini aura kasih ya. Ya mungkin Onat pas kerja pakai bagus kan auranya. Ya pas di rumah, pas pakai celana pendek aja kalau kadang kan aur-auran kan. Bener. Kita nggak jaga badan kita, nggak jaga ini lah. Gak jaga burung kita. Iya, nggak itu bisa. Burung terbang lagi. Bante, makasih banyak ya Bante. Sama-sama. Thank you Bante.